Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu pada muatan bahasa Indonesia di tema 5, pahlawanku. Sebelum mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nilai keislaman pada materi hari ini adalah firman Allah yang berbunyi, "Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, kalian dapat menyajikan informasi dalam bentuk tabel apa yang diketahui dan apa yang ingin diketahui sesuai dengan teks dengan baik. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kalian masih ingat kan pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks visual Pangeran Diponegoro. Teks visual biasanya berupa peta pikiran atau diagram. Dan pada hari ini kita akan belajar cara menyajikan informasi dalam bentuk tabel apa yang diketahui dan apa yang ingin diketahui. Cara menuliskan informasi penting dari teks ke dalam tabel harus dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam bentuk tabel, informasi pokok menjadi lebih mudah diingat. Sebelumnya, kalian sudah membaca informasi tentang Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kalian tuangkan informasi yang telah kalian ketahui dalam bentuk tabel berikut ini. Yang ada di layar kalian itu adalah penyajian informasi dari teks Pangeran Diponegoro dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini yang ditanyakan adalah apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro dan juga apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro. Jadi, untuk teks yang sebelah kiri itu adalah jawaban yang ada dalam teks atau jawaban yang tersurat. Misalnya, Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Nah, kalimat ini itu ada di dalam teks Pangeran Diponegoro yang sudah kalian baca. Selanjutnya adalah ayah Pangeran Diponegoro bernama Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Yang ketiga, nama perang yang diikuti oleh Pangeran Diponegoro adalah Perang Diponegoro. Dan yang terakhir, yang keempat, Pangeran Diponegoro ikut berperang melawan Belanda tahun 1825. Sebenarnya kalian juga boleh menambahkan poin yang kelima dan selanjutnya, tapi di sini Ibu cukup contohkan 4 saja. Selanjutnya, apa isinya untuk yang ingin kamu ketahui? Nah, yang ingin kamu ketahui itu terserah kamu. Misalnya, nih kolonya Ibu ya. Kolonya Ibu, siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Nah, ini Ibu tanyakan karena di dalam teks itu tidak ada nama asli dari Pangeran Diponegoro. Jadi, Ibu membuatnya dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan Ibu selanjutnya adalah yang ingin Ibu ketahui, yaitu di mana Pangeran Diponegoro dimakamkan? Seperti yang kalian baca tadi, bahwa tidak ada keterangan bahwa Pangeran Diponegoro itu dimakamkan di mana. Jadi Ibu tanyakan di apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Yang ketiga, bagaimana hasil akhir dari perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda? Karena di dalam teks itu cuma disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro melawan Belanda saja. Tidak diberitahukan bagaimana hasil akhirnya, apakah Pangeran Diponegoro itu menang atau Belanda yang menang. Selanjutnya yang terakhir, apa saja peninggalan dari Pangeran Diponegoro?
Di sini Ibu tanyakan karena sekali lagi tadi tidak ada disebutkan peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Setelah kalian menuliskan pada tabel apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro, kalian bisa menemukan jawabannya di internet atau buku-buku lain yang memuat tentang informasi Pangeran Diponegoro. Selain mendapatkan jawabannya, kita juga dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan juga sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca adalah memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum, dan juga menambahkan pengetahuan kita tentang isi teks yang sudah kita baca. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari bahwa cara menyajikan informasi bisa dalam bentuk teks visual dan tabel. Hal ini agar kita mudah mengingatnya. Yang kedua, setelah kalian menuliskan pertanyaan pada tabel apa yang ingin diketahui, temukan jawabannya agar mudah kita untuk membandingkan informasi sesudah dan juga sebelumnya. Tugas kalian adalah mengerjakan tabel Sultan Hasanuddin pada buku tema 5 halaman 53-54. Materi pada hari ini adalah materi terakhir kita untuk muatan bahasa Indonesia di semester 1. Seperti yang Ibu umumkan bahwa mulai tanggal 30 nanti kalian akan mengikuti kegiatan penilaian akhir semester 1. Jadi silahkan pelajari materi muatan bahasa Indonesia dari tema 3, 4, dan juga 5. Terima kasih untuk kalian yang selalu bersemangat mempelajari muatan bahasa Indonesia dari video pembelajaran ini. Dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran muatan bahasa Indonesia dari awal semester 1. Semoga di semester 2 nanti kita dapat bertemu secara langsung. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.